Masya Allah, Bu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Nas Indonesia. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung di Islam Itu Indah. Hari ini tema kita adalah ikhlas membuat banjir rezeki. Nah tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang apa aja sih batasan ikhlas. Terus apa aja faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi nggak ikhlas. Nah baik selanjutnya seperti yang saya bilang tadi di segmen sebelumnya. Kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Nah insya Allah kita udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial medianya Islam Itu Indah. Dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Jadi saya akan panggilkan dulu nih Ustadz Abi Maki. Punten Ustadz Abi Maki. Nih udah banyak banget nih yang nanya di sosial media nih Abi. Langsung aja kita jawab ya nih. Pertanyaannya untuk... Oh nggak ada nih dari siapanya nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana kalau ada orang yang ambil uang orang dengan diam-diam karena suatu kebutuhan mendadak. Tapi dia berniat dalam hati akan segera menggantinya dengan diam-diam juga. Karena kalau jujur pasti ribet urusannya. Tapi jika dia keburu dipanggil Allah, nah itu gimana Tad? Dia dengan niatnya yang ingin kembalikan uang itu belum tersampaikan. Mohon pencerahannya syukron. Waduh gimana nih kalau mau... Jadi dia ngambilnya nggak bilang-bilang, terus dia juga takut nanti. Ya benar kan umul nggak ada yang tahu ya, Abi ya. Betul. Gimana tuh? Ya bismillahirrahmanirrahim. Boleh mengambil seseorang ya uang dengan secara diam-diam karena kebutuhan yang ada itu ketika suami tidak pernah memberikan uang kepada istrinya. Lalu istrinya perlu banget boleh ngambil tapi jangan semuanya. Tapi ke suami aja ya, bukan ke orang suaminya, lain ya. Ke suaminya karena memang Bu, ada hadisnya. Bu, catat Bu. Iya, kalau nggak dikasih boleh ambil itu ketika pertanyaan Hindun kepada Rasulullah SAW. Boleh tapi kalau sama teman nggak boleh. Itu namanya nyuri. Iya, dia Bu, bilang ingat, mengatakan, Bu. kalau gitu nanti saya ngambil dulu diam-diam nanti kalau ada saya gantikan. Tidak, iya. Maka dengan mata lebih baik, aduh saya ribet kalau jujur saja. Insya Allah justru dengan kejujuran itu luar biasa. Al-Quran mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Artinya Anda ini gaullah, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Iya, ketika jujur disampaikan minimal kita tahu dia ini benar-benar teman kita atau tidak. Betul. Baik atau tidak, mau bantu atau tidak. Maka sebaiknya bicara ataupun minta ataupun minjem silakan. Iya, tidak boleh mengambil itu namanya ya sama ya. Sama itu artinya kayak mencuri ya Ustaz kalau dan mengatakan istilahnya kan kalau ada orang mengatakan saking halusnya. Kenapa? Sendal kamu hilang? Bukan hilang. Kenapa? Dipinjam sama siapa? Nggak tahu yang minjam. Balik lagi nggak tahu katanya. Subhanallah itu artinya dicuri gitu ya. Jadi alangkah baiknya bicara saja karena kejujuran lebih baik. Iya. Ya, jangan sampai mensalahgunakan. Itu kan Rasulullah pernah menceritakan tidak itu khusus kepada siapa? Kepada seorang wanita apabila memerlukan kepada suaminya silakan demikian. Allah ibarik fik. Tapi juga tidak banyak-banyak cukupnya. Kalau ini tidak bisa. Meskipun niatnya akan diganti kalau ke orang lain tetap nggak boleh. Nggak boleh. Nah belum lagi tadi kalau meninggalkan repot lagi. Waduh itu gimana? Masa ada nyuri bilang-bilang, maaf tadi saya nyuri, saya nanti kalau saya meninggal tolong bayarin. Nggak bisa juga gitu. Allah ibarik. Jadi yang boleh hanya ke suami. Suaminya juga harus denger ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba uangnya hilang. Pasti istrinya. Jangan bingung. Artinya suaminya harus soleh gitu. Harus soleh. Kan itu pun kalau suaminya tidak memberi ya Bu. Banyak catatannya Bu. Baik. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Instagram @janita.jan. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ustadz di sekolah aku tuh suka ada yang culametan met-met. Wah ini yang kemarin viral nih. Kalau ada makanan di meja tuh kayak lirik lagu yang kemarin. Aku suka dimintain gitu. Terus kan aku bilang, aku ditegur Ustadz. Abis itu dia bilang, ikhlas dong biar dapat pahala. Padahal dia yang minta. Dia yang ngatain. Dia yang salah, dia yang galak jadinya. Sebenarnya aku masih tetap dapat pahala gak sih? Soalnya dia itu mintanya maksa gitu Ustadz. Nah itu gimana tuh culametan met-met? Iya.
Ada dua ya. Pertama dengan menyebutkan saya dapat pahala nggak ya ketika saya memberikan ataupun terpaksa menyampaikannya. Dapat pahala nggak ya? Iya. Itu tuh. Sebelum kita jawab itu saya akan sampaikan dulu. Dia itu tadi kan celametan apa met-met tuh maksudnya apa ya? Celametan tuh dia tuh suka ngambil Oh. makanan Oh yang gitu, punya orang punya coba orang aja diambil, mau dicoba, makan aja gitu dicoba, ya. iya. Seperti itu ketika dia mengatakan, tadi kan menegurnya ya. Iya, menegur. Justru mendapatkan pahala yang pertama menegur temannya yang kurang baik. Karena seperti itu hal kurang baik. Iya, harus ditegur ya. Harus tegur. Dan seperti itu. Kenapa? Mungkin sama teman ini biasa. Kalau dia ini memiliki sifat seperti itu kepada orang lain yang memang dia belum terlalu mengenal. Lalu akhirnya akan menjadikan suatu hal yang tidak baik. Maka pertama pahala yang dapatkan adalah nasihat kepada temannya itu. Kamu gak boleh gitu tapi harus dengan baik ya Iya, cara iya, menasihatinya. Ini yang pertama, nasihat yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia malah ikhlas dong. Kan saya cuma ngambil donat aja misalnya. Ikhlas dong, saya cuma 10 donat. Astagfirullah. Iya. Banyak buat dijual Namun lagi. yang jelas kalau seandainya seperti itu apa yang dilakukan? Punten. Ya sudah agar dapat pahala, satu dapat pahala menasihati. Yang kedua, walaupun ada kesel-kesel, lalu punten, pahala itu bisa saja didapatkan di ujung setelah ikhlasnya di belakang. Ya udahlah saya ikhlasin aja, dapat pahala. Dapat Cuman pahala. tidak seperti di awal apapun yang terjadi. Oh, iya. iya. Jadi kadang-kadang kita hilang uang, apa segala macamnya. Awal mulanya kita agak kesal, kemana nih kemana? Ujung-ujungnya ya udahlah ikhlasin aja. Pahalanya dapat tapi tidak seperti pahala yang di awal. Iya. Oh. Walau bagaimana, ya sudah biarin ikhlasin aja. Kenapa? Saya memaklumi sifat dia. Punten, lebih baik kita memaklumi orang daripada kita dimaklumi orang. Iya. Itu kata-katanya. Wah, itu Apalagi penting di sifatnya banget tuh. seperti Gimana itu. tadi Ustadz? Lebih baik Kita memaklumi orang daripada kita dimaklumi orang. benar. Kalau dimaklumi orang itu nggak enak. Iya. Maklum dia. Makanya jangan sampai kita ini dimaklumi orang. Telat ketika datang, dia juga maklum sama saya. Nah itu nggak boleh itu. Jangan sampai kan maklumkan saya ini. Nggak Lebih baik diangkat menunggu telepon, daripada ditunggu maklumkan ya. saya ini kan nggak diangkat Benar. telepon, maklum. Nah itu orang pengen dimaklumi. Punten bahasanya. Kalau orang belum dimaklumi itu adalah orang sombong. Wallahu a'lam. Allah ibarik Benar, fiik. Ustaz. Kalau waktu itu lebih baik menunggu daripada ditunggu katanya Betul, Ustaz. seperti Masya itu, Allah Allah. ibarik Tuh, fiik. jadi tadi udah dapat jawabannya ya. Buat yang diambil itu makanannya sama yang culametan met-met. Dia dapat pahala kalau menegur. Kalau nggak menegur justru nggak dapat pahala. Tapi Iya, double dia sayang, dapatnya. nggak double, iya. Kalau ikhlas apalagi dapat double lagi. Jadi Masya ikhlasin Allah. aja. Masya Allah. Jazakallah. Wa iyyakum Hatur nuhun khairan Abi. jazaa. Bu Sami-sami. boleh tepuk Allah tangan ibarik dulu fiik. buat Ustadz Abi Maki. Baik nih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya nih. Karena udah jauh-jauh. Mana ada yang mau bertanya nggak? Boleh yang makin tinggi Bu biar saya bisa milihnya lebih enak nih. Semangat Bu, yang paling semangat yang saya pilih nih. Boleh yang mau bertanya mana? Wah ini yang paling semangat nih yang di belakang saya nih. Masya Allah. Kalau ini bukan ibu nih, ini mah teteh ya. Kalau dari Garut ya? Ya. Nah teteh siapa namanya? Boleh kenalin dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Ustazah izin bertanya. Perkenalkan nama saya Ensipa Haulatul Jahra dari Pesantren Pulau Sari Limbangan Garut. Masya Allah Sifa. Boleh tepuk tangan dulu buat Sifa Bu. Garut. Dari Garut, tidak dari Limbangan. Pertanyaannya apa saja sih faktor apa saja sih keutamaan dari ikhlas tersebut? Keutamaan dari ikhlas, Ikhlas. Masya Allah. Jadi Sifa pengen nanya keutamaan dari ikhlas itu apa? Iya, apa saja? Baik, Masya Allah. Bu boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Sifa. Boleh duduk kembali. Keutamaan dari ikhlas, ini penting nih. Baik langsung aja akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Kokoling. Mohon izin, Ustadz Hayyan. Penting nih keutamaan ikhlas itu Keutamaan apa ikhlas, Ustadz Koko? Baik langsung aja dijawab ya silahkan Kokoling. Baik. Ayah bunda masih hidup? Masih. Koko mau tanya nih, ikhlas dapat membajeri rizki. Sekarang kan zaman lagi musim-musim hujan ya bunda ya. Rumahnya banjir nggak? Ayah rumahnya banjir nggak? Saudara Lulung banjir nggak? Enggak. Kan saudara Lulung ini kakak kelas saya di pesantren Darul Kolam Gintung Ini nih. kakaknya nih adiknya Iya ya. adiknya. Rumahnya banjir nggak? Rumahnya banjir rezeki amin. Dikit ya. Emangnya tinggal di mana? Di Bintaro. Bintaro, yakin. Emang kenapa sih nanya-nanya? Bukan tinggal Mau di main? rumah. Oh iya tinggal di rumah. Tinggalnya di rumah. Ingat ayah bunda, ya ingat ayah bunda. Ikhlas itu adalah kunci segala amal kita. Kenapa demikian? Ketika Allah ciptakan manusia, hakikatnya sudah Allah abadikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Jin untuk dan kita. manusia. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah, maka dia sudah mengandung nilai ibadah. Apa Bunda? Ibadah. Sekarang ibadah yang bagaimana sih yang Allah kehendaki? Allah jelaskan lagi tuh dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahudina hunafa. Mereka tidak akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang bagaimana? Mukhlishina lahudina hunafa. Ibadah yang ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah dalam menjalankan agama Islam yang lurus ini, ayah bunda. Halo, masih hidup? Masih. Lalu keutamanya apa sih Kokolim? Keutamanya banyak. Beberapa aja ya bunda ya. Beberapa aja. Pertama, keutamaan yang pertama bisa menyelamatkan diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Kok bisa sih Kokolim? Itu yang ngomong adalah setan sendiri. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Sod. Al-Quran surat Sod ayat 82 dan 83. Apa kata setan ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berkata, la fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la'uyannahum ajmain. Aku benar-benar akan menyaksikan anak cucu Adam semuanya. Satu ya bunda ya. Lalu yang kedua, dia mendapatkan kehebatan dari semua makhluk ciptaannya Allah. Percaya nggak bunda? Ini berangkat dari sebuah riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, buminya bergoncang. Lalu Allah ciptakan gunung. Allah tancapkan di bumi ini. Makanya gunung itu katanya paku bumi ayah bunda ya. Lalu bumi terdiam. Malaikat melihat ini kagum. Tanya kepada Allah. Ya Allah, apakah ada makhluk ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung? Ada kata Allah. Yaitu apa? Besi. Besi lebih hebat dari gunung. Kenapa? Bangunan bisa berdiri kokoh lebih tinggi dari gunung karena pondasinya ada besi. Kita akan cerdil, ceramah dengan Ilusi. Koko punya sendok nih. Punya. Sendok dari apa kira-kira buat ini? Besi. Besi. Dari besi ya. Dari besi ini. Nih Mikdad sendok beneran loh, bukan mainan loh. Bisa Wah, dicek. Ustaz. Oh iya ini sendok besi asli nih, bukan plastik nih. Iya. Nih ayah ini dulu kayaknya mantan jawara ya Pak ya. Woi. Ayah namanya siapa ayah? Didi Abdul Hadi. Ayah pegang satu sendok. Pegang ya. Bisa dibengkokin ayah. Begini ya, diputar-putar ayah. Pegang ayah. Coba lurusin ayah, bisa? Bisa? Gini ayah, diputar-putar ya. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini lurusnya gampang, tiup saja. Ini besi. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, apakah ada lagi makhlukmu yang lebih hebat dari besi? Ada kata Allah, yaitu api. Lihat gedung ketika berdiri kokoh ayah bunda. Lihat, karena apa? Ada pondasi besi. Tapi ketika kena api, dibom membadar yang penuh dengan api, hancur luluh ayah bunda. Makanya ayah bunda kalau lagi emosi berapi-api harus kena air. Kata Rasul pergi wudhu. Masya Allah. Begitu. Ini masih panjang nih. Masih panjang ya. Intinya yang lebih hebat dari semuanya itu adalah anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi tangan dia sembunyikan. Artinya dia sedekah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Gak pengen dilihat oleh manusia, gak pengen didengar. Karena pengen mendapatkan pujian. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jazakallah. Terima kasih Ustadz Oke, Kokolim. sisi ya. Luar biasa Bu. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bu buat Ustadz Kokolim. Masya Allah. Baik jamaah, tadi udah dijelasin sama Ustadz Kokolim keutamaan ikhlas, Masya Allah banyak sekali ya. Jadi kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keikhlasan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya sama guru kita Ustadz Abi Maki. Ustadz, saya mau nanya nih, ada nggak sih kisah pada zaman Rasulullah dan para nabi terdahulu tentang keikhlasan hati?
Subhanallah, sungguh banyak ya kalau kisah seperti ini. Nanti kita lihat beberapa kisah yang ada. Tapi pastinya bukan sekarang, insya Allah segmen berikutnya. Insya Allah. Nah jamaah yang ada di studio dan di rumah pasti penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.